Nah, situasinya kita sudah pahami nih, kenapa kita bahas ini. Nah, tentu pertanyaan selanjutnya adalah, siapa nih yang paling berperan di rumah dalam mengelola interaksi ini? Gitu? Orang tua. Ayah atau ibu? Ibu. Ibu, berarti ayah bebas, bebas tugas, lepas. Ayah dan ibu. Tapi kan tadi kan udah dibilang orang tua kan dua-duanya. Berarti ya nggak ada yang lebih, porsinya nggak ada yang lebih gitu ya sebenarnya. Ayah dan ibu benar-benar punya porsi yang sama gitu, punya tugas yang sama. Walaupun misalnya ayah jarang di rumah, misalnya gitu kan. Ibu yang lebih sering di rumah, ibu yang lebih sering interaksi dengan anak-anak. Nah, ayah kan sibuk mencari nafkah. Idealnya kan gitu kan. Idealnya gitu. Tapi kan sekarang banyak juga ayah mencari nafkah itu di rumah gitu kan, work from home gitu kan. Kerjanya di laptop doang di rumah. Nah, mungkin gitu. sekarang zaman eksploitasi wanita, malah wanita yang keluar rumah. Ada juga kan? Gitu ya, ya mau kondo, mau kondo. Yang suaminya tuh di rumah aja, tapi ya apa ya, ada beberapa fenomena tuh bila tuh emang si istrinya tuh yang Nggak bisa diam. bukan, emang gimana ya, dia saking bucinnya atau gimana, emang dia pengennya tuh suaminya tuh santai aja di rumah gitu. Makanya terjadi fenomena, salah satunya kenapa kok bisa terjadi seperti itu, salah satu emang karena emang si pihak perempuannya ini saking bucinnya sama si laki-lakinya ini, sama si suaminya ini. Karena pengaruh emansipasi. Ya itu juga gitu, ada pengaruh itu juga gitu. Jadi pengennya tuh dia yang bekerja, dia yang penghasilan uang, terus dia pengen yang nggak mau ngurus anak, capek lah ngurus anak. malah mungkin itu juga, itu banyak pengaruh-pengaruh juga ya. Karena kan itu menguras emosi sih ngurus anak. Ya. Ada juga ya kemarin Umi mendengar di mana ya kemarin ya, ada temen cerita di luar lah daerah Timur Tengah itu, jadi dominasinya itu memang si istri itu di rumah tok cuman ngurus anak saja. Jadi memang suaminya memang mencari nafkah, suami betul-betul diservis istrinya di rumah tuh. Kami yang dengar cerita itu wah shock banget, dengan orang baru pulang haji kalau nggak salah, dia cerita begini gitu kan. Dan memang kulturnya di sana begitu. Jadi ketika suaminya di rumah, suaminya yang masak, suami yang bersih-bersih segala macam, sampai dia yang cari nafkah. Memang istrinya itu kok ngurus anak saja, urusan anak, belajar mengajar dan segala macamnya itu dominasi istri. Nah, untuk urusan rumah tangga, atur di negeri Timur Tengah kalau nggak salah, tapi Umi lupa. Kalau di Arab sih rata-rata emang masih seperti itu gitu, karena kayak Arab Saudi itu kan sampai 10 tahun terakhir itu aja kan wanita nggak boleh bawa mobil sendirian keluar rumah. Jadi emang secara, nggak tahu ya dari tahun berapa emansipasi wanita itu udah sangat kuat masuk Indonesia. Wanita bekerja keluar, nah sampai kondisinya sekarang itu, ya itu tadi, ketika pengen dianya yang bekerja, terus malas di rumah, akhirnya ya udahlah biar suami aku aja yang di rumah yang ngurus anak. Dia juga kayaknya lebih senang tuh ngurus anak gitu kan. Apalagi pokoknya, kalau mungkin istrinya dominan ya. Eksistensinya kuat gitu kuat, kan? Suaminya tahu. Kayak senang suami tahu. Ya nggak gitu juga kali, nggak kondisinya nggak gitu ya gitu. Iya. Nah, tapi ya kadang ada juga yang memang belum punya anak gitu, memang suaminya tuh di rumah aja gitu. Main game gitu, mabar, pakai HP segala macam gitu. Emang inginnya si istri itu yang memanjakan suaminya gitu. Jadi lu santai aja lah di rumah biar gue jadi duit gitu ya. Kan? Nah ini akhirnya kalau udah model kayak gini kan, ya secara hubungan suami istri ini memang sudah pasti terganggu lah kalau modelnya seperti itu. Apalagi ketika sudah memiliki anak di rumah gitu. Berat tuh pasti beban istri ya, maksudnya nyari nafkah iya, ngurus anak iya, pasti khawatirnya di situ ada baby blues lah segala macam karena letih. Dia lama-lama pasti letih. Di satu sisi mungkin dia senang membahagiakan suami seperti itu, tapi pasti ada titik jenuh tuh, pasti letih. Ya, nah kita lihat nih gimana misalnya nih seorang ayah, ya kita baca di bahasa yang normal dulu ya, seorang ayah yang sering keluar, yang jarang di rumah. Apalagi di kota-kota besar itu kan sebelum subuh tuh udah berangkat gitu, sebelum subuh udah berangkat, anak masih tidur. Pulang-pulang anak udah tidur. Udah lewat gitu. Isya malah jam 9 jam 10. Apalagi mungkin kota Jakarta ya. Sampai kantor, sampai rumah, perjalanan. Anak udah tidur lagi gitu. Jadi emang ada waktu ayah di rumah, anak di rumah, tapi
anak-anak tidur. Jadi sepanjang minggu tuh nggak ada ketemu ayah sama anak. Gitu. Lalu yang ngurus anak-anak sehari-hari, katakanlah ibunya di rumah saja gitu, yang ngurus anak-anak gitu kan. Ya pokoknya ibunya yang ngurusin mandinya, makannya, masak untuk makan anak, bersihin rumah segala macam gitu. Lalu akhir pekan ayahnya libur, bisa ketemu sama anak. Nah, karena ngerasa bersalah seminggu nggak ada interaksi sama sekali sama anak ini manja, gitu kan? Apa kata anak diiyakan, gitu kan? Apapun anak minta diiyakan, yang selama ini dilarang sama ibunya pun dibolehkan sama bapaknya, gitu. Nah, ini kayaknya sepele, tapi ini menjadi bibit-bibit. Ada yang terluka. Gitu. Pemberontakan juga itu di situ. Iya. Bibit-bibit pemberontakan juga nanti. Pertama, suami istri pasti akan jadi ada selisih paham, gitu, iya, kan? karena nggak sevisi. Beda pandangan, gitu. Katakanlah misalnya yang sepele aja lah, makan permen gitu kan, sama ibunya anak nggak boleh beli permen, sama ayahnya dibolehkan. Nah, ini antara ibu sama ayah aja sudah peloton-pelototan misalnya gitu kan. Lalu udah nggak ya sekata ya dari hal yang kecil. Lalu si anak melihat, ternyata si ibu nggak ada bargaining powernya gitu. Yang punya power itu ayah gitu kan, karena ayah yang pegang duit. Nah, itu tuh sudah membuat terjadi luka, baik itu di ibunya ataupun di anaknya sendiri gitu. Terjadi penyimpangan pemahaman di diri anak. Ya kalau sudah terjadi penyimpangan ya artinya secara mesin hati sebenarnya sudah terjadi kerusakan, terluka sebenarnya gitu. Walaupun dia merasa sedang fine-fine saja. Dari hal yang sebenarnya sepele gitu. Nggak mencoba bukan menyalahkan ayah yang jarang ketemu sama anak rumah, enggak gitu. Karena kadang memang kondisi memaksa seperti itu gitu. Bahkan di masa para sahabat juga kan para kaum laki-laki itu pergi berdagang itu sampai berbulan-bulan gitu kan. Baru ya artinya si anaknya nggak ketemu sama ayahnya nih. Nah, artinya memang ada peran besar dari ibu untuk menjaga hati anaknya. Betul. Nah, yang lebih utama lagi itu adalah mensinkronkan antara ayah sama ibu. Itu yang lebih penting sebenarnya gitu. Misalnya ketika ayah pergi gitu kan, lalu anak menanya, "Bu, ayah kenapa sih pergi terus?" gitu. Terus dijawab sama ibunya, "Salah bapak nih." Salah ayah nih. Gitu. Ya, di situ mindset anak langsung yang bapak ini nggak betah di rumah. Bapak ini nggak senang di rumah. Bapak ini kelayapan terus. Padahal dia sedang berjuang untuk mencari nafkah gitu kan. Ya katakanlah nggak sisi pandang ya. Kayak ngojek aja lah sekarang itu kan memang gila-gilaan kerja mereka tuh. Ada yang berangkat sebelum subuh, pulang tengah malam gitu, ketemu anak cuman ala kadarnya gitu. Itu pun belum tentu cukup istilahnya jatuhnya kan. Kadang-kadang nggak sesuai juga setorannya gitu kan. Nah. Lelah lah istilahnya di keliling-keliling. Nah, ketika si istri ini tidak mampu menjaga hati di rumah, yang terjadi malah pertengkaran gitu. Nah, ini yang maka suami istri itu memang benar harus ya komunikasi lah, ya ngobrol gitu. Nah, gimana nih?